Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulfah Nur Hamidah, guru IPS yang bertugas di SMP PGRI Selawi. Media pembelajaran yang saya buat yaitu digital book yang merupakan gabungan dari beberapa media sederhana yang sering kita gunakan, yaitu diantaranya Canva, Flipbook Hygiene, Wordwall, dan YouTube. Latar belakang saya membuat media tersebut, yaitu karena seringkali murid merasa bosan dan jenuh saat harus menggunakan buku biasa. Landasan atau dasar pemikiran pembuatan media pembelajaran ini adalah, yang pertama pemilihan dan penggunaan media dilandasi perbedaan karakteristik murid, dan yang kedua kemajuan teknologi dan digitalisasi sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara. Maka dari itu, tujuan saya membuat digital book adalah, selain memanfaatkan teknologi, saya harap dapat menarik minat dan semangat belajar serta untuk meningkatkan kemampuan literasi murid. Media tersebut sesuai baik dengan kurikulum 2013 maupun kurikulum Merdeka karena menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Selain terdapat bahan bacaan, terdapat pula video pembelajaran dan permainan yang dapat murid akses dengan mudah. Fungsi dari media yang saya buat adalah untuk mengakomodir kebutuhan murid sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing, sehingga proses pembelajaran senantiasa berpihak pada murid. Berikut langkah-langkah pembuatan dan pemanfaatan media digital book. Alat dan bahan yang digunakan yaitu laptop, handphone, jaringan dan internet, Canva, Wordwall, Hygiene, dan materi pembelajaran. Baiklah, langkah pertama membuat digital book yaitu membuat desain pada Canva. Caranya, buka aplikasi Canva terlebih dahulu. Nah, kemudian masuk melalui browser, masuk dengan akun yang rekan-rekan miliki, bisa lewat Facebook atau bisa lewat email atau yang lainnya. Saya masuk melalui email Belajar ID, agar semua aplikasi yang terdapat di Canva dapat kita gunakan tanpa harus membayar. Pilih emailnya. Ini dia prosesnya. Nah, baik, selanjutnya setelah masuk ke aplikasi Canva, kita akan membuat digital book. Saya mengetikkan book di sini seperti biasa, memilih desainnya. Nah, silahkan Bapak, Ibu, atau rekan-rekan semua dapat memilih desain yang sesuai dengan yang diinginkan. Misalnya, saya memilih desain ini. Oke, selanjutnya kita akan membuat materi untuk satu pertemuan misalnya ya, Bapak Ibu. Kita kasih judul di sini. Misalnya materi yang sedang ingin saya buat yaitu lembaga ekonomi. Untuk ukuran huruf dan semuanya dapat kita edit. Nah, bila kita tidak cocok dengan gambarnya atau mau menambahkan gambar, silakan Ibu searching, Bapak Ibu searching di sini. Misalnya saya mau cari gambar murid ya. Bisa ditambahkan seperti ini, atau bisa juga dengan mencarinya di internet dan kita upload di sini. Lalu bisa kita tambahkan seperti tadi langkahnya. Saya coba pilih desain ini, kemudian add as new page, maka desain baru akan terbuka. Kemudian boleh kita menambahkan tujuan pembelajaran dari materi yang akan kita sampaikan. Selanjutnya, pilih teks yang Bapak Ibu inginkan, kemudian Bapak Ibu dapat mengetikkan atau mengcopy paste dari RPP yang Bapak Ibu miliki. Kemudian kembali lagi ke aplikasi Canva dan boleh Bapak Ibu klik paste pada desain berikut.
Di situ Bapak Ibu dapat mengatur ukuran huruf, warna, dan yang lainnya sesuai yang Bapak Ibu inginkan. Nah, kemudian apabila ingin menambahkan video pembelajaran, caranya silahkan masuk ke YouTube. Kemudian cari atau telusuri video pembelajaran yang Bapak Ibu inginkan. Setelah menemukan videonya, klik bagikan, lalu salin, dan jangan lupa di screenshot. Kembali lagi kita kepada aplikasi Canva. Langkah selanjutnya yaitu unggah dengan cara klik upload, kemudian cari di mana filenya di save. Setelah selesai di-upload, klik gambar, kemudian atur gambar besar atau kecilnya serta letaknya dimanapun. Kemudian untuk langsung agar video ini dapat kita lihat, dapat kita tonton, caranya dengan klik tautannya. Tadi kita sudah copy paste ya, kemudian linknya klik paste di sini dan enter. Kita nanti untuk memainkan videonya tinggal mengklik gambar ini karena sudah ditautkan linknya. Nanti kita praktekkan ya. Nah, kalau untuk menyematkan gambar dan lagu itu sama seperti kita menyematkan video pembelajaran. Nah, selanjutnya misalnya kita mau membuat kuis. Caranya kita klik elemen. Kemudian di sini kita akan mencari icon ya yang pantas untuk simbol kuis, misalnya ini start. Nah, kemudian kita cari kuisnya. Saya biasanya mencari kuisnya di aplikasi Wordwall. Ibu bapak atau rekan-rekan dapat menggunakan aplikasi yang lainnya. Tapi kalau saya lebih ke Wordwall ya, karena ada permainannya di situ. Nah, di sini saya tidak akan menjelaskan cara membuat kuisnya, tapi nanti di kolom komentar akan saya sematkan cara membuat kuis di dalam Wordwall. Klik saja kuisnya, pilih kuisnya mau ditampilkan seperti apa. Kalau saya misalnya ini ya, saya copy paste linknya ke aplikasi Canva, kemudian klik di sini, lalu seperti tadi di link atau di embed, paste, enter. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui cara membuat LKPD. Kembali lagi ke elemen, lalu pilih icon yang akan dijadikan tampilan LKPD. Kalau saya misalnya memilih ini ya. Kemudian LKPD-nya saya biasanya simpan di Google Drive dalam bentuk PDF. Sama seperti tadi saat menautkan video. Bapak Ibu tinggal menautkan link LKPD. Kembali lagi ke aplikasi Canva-nya, kemudian klik linknya dan tekan enter. Nah, ada project yang sudah saya buat. Ini tampilannya seperti ini. Di sini pada digital books ini memuat kegiatan awal sampai dengan kegiatan penutup, sampai dengan akhir, penugasan, dan sampai dengan kuis. Nah, cara untuk membuatnya lebih menarik, maka saya share melalui Flipbook. Tinggal klik share, kemudian share on sosial. Kita cari aplikasi Heyzine. Saya biasanya pakai Heyzine, tapi bisa pakai apa saja ya Ibu, Bapak, dan rekan-rekan. Tinggal klik Heyzine-nya. Kemudian di sini semua page. Dan lalu save. Kemudian view in Heyzine Flipbooks. Kita lihat. Nah, begini tampilannya.
Misalnya Bapak, Ibu, dan rekan-rekan mau membuka selanjutnya. Yang tadi ya Bapak Ibu, kita coba klik untuk menonton video. Halo teman-teman semua, setiap manusia pastinya memiliki berbagai kebutuhan hidup. Kemudian misalnya kita menyuruh anak untuk melihat gambar. Klik. Di sini tinggal scroll saja ke bawah, banyak contoh-contoh lembaga ekonomi. Untuk selanjutnya, misalnya kita mau memberikan LKPD. Nah, di sini tinggal klik play. Ada banyak tugas yang harus dikerjakan. Atau selanjutnya misalnya kita mau memberikan tes formatif, kuis yang sudah tadi kita tautkan. Caranya tinggal diklik start-nya. Nah, start langsung kita bisa memainkan kuis tersebut. Misalnya jawabannya A. Klik. Sambil belajar, sambil bermain. Di sini juga nanti setelah di-save akan ada nama-nama peserta didik atau murid-murid yang mengikuti kuis tersebut dengan nilai dan waktunya. Akhir pembelajaran, misalnya saya memberikan hiburan untuk anak-anak. Anak-anak tinggal mengklik di sini. Nah, baik. Bagaimana cara memberikan kepada peserta didik atau murid-murid kita? Caranya dengan share. Tidak saya download karena ini aplikasinya menggunakan aplikasi gratis. Maka dikopas saja dan masuk ke link grup. Dikopas saja dan enter. Pada proses pembelajaran, digital book ini dapat digunakan pada kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. Buka link digital book pada WA pribadi atau WA group yang telah disebarkan oleh guru. Pada proses orientasi pada masalah, murid dapat memahami materi dengan menonton video dan menjawab pertanyaan-pertanyaan pemantik yang ada pada digital book. Murid juga dapat mengklik gambar-gambar sebagai contoh-contoh dari materi yang disajikan. Selanjutnya, murid juga dapat mengakses LKPD yang telah disediakan dengan cara klik play dan bisa langsung mengerjakan dari tugas-tugas yang telah ada pada digital book. Selanjutnya, pada tahap evaluasi, murid dapat mengerjakan kuis. Berikut adalah hasil ulangan murid setelah mengikuti PBM yang menggunakan MPI. Hasilnya menunjukkan bahwa 28 orang siswa tuntas dan hanya 1 orang yang remedial. Kesimpulannya, media digital book ini dapat digunakan oleh semua jenjang karena membantu proses pembelajaran dari kegiatan awal sampai dengan kegiatan akhir. Namun, perlu kebijakan dalam memanfaatkan digital book ini. Selain itu, digital book ini dapat digunakan di mana saja, kapanpun karena mudah diakses oleh murid. Unsur dan nilai budaya yang dikembangkan dalam inovasi pembelajaran ini adalah ketepatan waktu, kreativitas, dan teknologi. Dengan begitu, murid dapat belajar menghadapi tantangan dan menyelesaikan masalah dalam kehidupannya sehari-hari menggunakan teknologi. Terima kasih, sekian inovasi pembelajaran dari saya, mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.